Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya dan salam kebajikan. Saya Yazid Matullah, ketua dari kelompok 2 dan bersama anggota saya Tarasya Lumbanturuan. Saya Anes Aulia. Saya Muhammad Iksan. Kali ini kami akan menjelaskan aplikasi Kasbon yang telah kami buat. Stay tune. Aplikasi Kasbon adalah sebuah aplikasi untuk pengelolaan proses pengajuan Kasbon oleh karyawan hingga bertanggung jawab, dan aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses Kasbon agar lebih cepat, struktur, dan terkonsumentasi dengan baik. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa fungsi utama. Yang pertama, karyawan dapat mengajukan Kasbon melalui sistem. Yang kedua, manajer memberikan persetujuan terhadap pengajuan tersebut. Yang ketiga, bagian keuangan mengonfirmasi bahwa dana Kasbon telah dicairkan. Dan terakhir, karyawan melakukan pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan. Dengan alur ini, proses Kasbon menjadi lebih jelas dan terkontrol. Salah satu fitur utama dalam aplikasi ini adalah fitur approval. Fitur ini digunakan untuk memberikan persetujuan terhadap pengajuan Kasbon oleh karyawan. Sistem ini menggunakan backend trigger sehingga status Kasbon dapat diperbarui secara otomatis setelah disetujui oleh manajer atau setelah dikonfirmasi oleh bagian keuangan. Hal ini membuat proses menjadi lebih cepat dan meminimalisir kesalahan. Fitur utama lainnya adalah User Management Report. Fitur ini menampilkan data dan riwayat Kasbon sesuai dengan pengguna yang sedang login. Dengan begitu, setiap karyawan hanya dapat melihat data miliknya sendiri dan tidak dapat mengakses data milik karyawan lain. Hal ini membantu menjaga keamanan dan privasi data. Pada role karyawan berfungsi sebagai seseorang yang ingin mengajukan pinjaman Kasbon. Pada role manager berfungsi untuk meninjau dan melakukan persetujuan pengajuan Kasbon yang dilakukan oleh seorang karyawan. Pada role keuangan berfungsi untuk mencairkan dana Kasbon yang telah disetujui serta mengonfirmasi bahwa dana tersebut telah dicairkan. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan relasi antar tabel dalam database aplikasi Kasbon. Struktur database pada aplikasi Kasbon yang kami buat dirancang saling terhubung supaya seluruh proses Kasbon bisa berjalan dengan rapi, mulai dari pengajuan sampai pertanggungjawaban dana Kasbon. Setiap tabel punya perannya masing-masing agar data tetap konsisten dan mudah dikelola. Tabel utama dalam sistem ini adalah tabel karyawan yang menyimpan data pengguna. Tabel ini terhubung dengan tabel jabatan untuk menunjukkan posisi setiap karyawan. Lalu tabel jabatan juga terhubung dengan tabel departemen agar struktur organisasi perusahaan bisa terlihat dengan jelas. Untuk proses pengajuan Kasbon, data karyawan terhubung dengan tabel PKB atau yang bisa disebut dengan pengajuan Kasbon, yang digunakan untuk menyimpan informasi pengajuan seperti nomor pengajuan, tanggal, nominal, dan status Kasbon. Setelah itu, tabel PKB terhubung dengan tabel PPKB atau persetujuan pengajuan Kasbon untuk proses persetujuan oleh manajer, serta tabel PDKB atau pencairan dana Kasbon untuk proses pencairan dana oleh bagian keuangan. Kedua proses ini juga terhubung dengan tabel status supaya kondisi Kasbon bisa dipantau, misalnya disetujui, ditolak, atau sudah dicairkan dana Kasbonnya. Setelah dana dicairkan, proses selanjutnya adalah pertanggungjawaban yang dicatat di tabel PTKBH atau pertanggungjawaban Kasbon Header. Tabel ini terhubung dengan tabel PKB sebagai acuan pengajuan Kasbon, serta dengan tabel karyawan untuk menunjukkan siapa yang membuat pertanggungjawaban. Lalu, tabel PTKBH terhubung dengan tabel PTKB Detail atau pertanggungjawaban Kasbon Detail yang digunakan untuk mencatat rincian penggunaan dana, seperti nominal pengeluaran dan bukti transaksi. Tabel ini juga terhubung dengan tabel rekening agar setiap pengeluaran bisa dikelompokkan sesuai jenisnya. Secara keseluruhan, relasi antar tabel ini dibuat untuk mendukung alur Kasbon dari awal sampai akhir, sehingga prosesnya jadi lebih teratur, data lebih jelas, dan pengelolaan Kasbon jadi lebih mudah. Berikutnya, saya akan menjelaskan data simulasi untuk karyawan dan permintaan Kasbon. Pertama, saya akan menjelaskan data simulasi untuk karyawan terlebih dahulu. Jadi, ini adalah isi dari data simulasi untuk karyawan. Ada NIK atau nomor induk karyawan, setelah itu nama karyawan, alamat, nomor HP, dan jabatan ID. Jadi, pada data simulasi karyawan ini digabungkan juga data user itu untuk menerapkan fitur user management report.
pada data simulasi karyawan ini totalnya itu ada 17, 7 data karyawan yang sudah login dan 10 data karyawan yang belum login. Untuk 7 data karyawan yang sudah login itu ada Mariadi Anwar, Rasya Lumbantoruan, Anes Aulia, Muhammad Ihsan, Andi Setiawan, Bagas Saputra, dan Yazid Nimatullah. Untuk 10 data karyawan yang belum login itu ada Joko Santoso, Indah Permata, Endra Wijaya, Ina Marlina, Fajar Nugroho, Eko Susanto, Dewi Anggraini, Citra Lestari, Budi Pratama, dan Andi Saputra. Selanjutnya saya akan menjelaskan data simulasi permintaan kasbon. Nah, ini adalah data simulasi permintaan kasbon. Jadi isinya itu ada nomor PKB, tanggal diajukannya, karyawan ID untuk menunjukkan siapa karyawan yang mengajukan kasbonnya, nominal kasbon, dan status status kasbon saat ini. Untuk data simulasi permintaan kasbon yang pertama itu ada dengan nomor kasbon PKB 2602014. Pada nomor PKB ini 2 angka paling depan itu untuk menyatakan tahun saat ini. Setelah itu 2 angka selanjutnya itu untuk menyatakan bulan, dan 3 angka selanjutnya itu untuk menyatakan urutan kasbon pada bulan itu. Setelah itu pada data kasbon yang diajukan ini itu diajukannya itu tanggal 26 bulan 2 tahun 2026. Setelah itu yang mengajukan itu Andi Setiawan, nominalnya itu 4,4.600.000, dan statusnya itu rejected atau ditolak. Setelah itu ini adalah data simulasi permintaan kasbon yang diajukan oleh karyawan. Totalnya itu ada 14. Ya, lanjut saya akan menjelaskan flowchart-nya. Yang pertama itu flowchart-nya dimulai dari bagian karyawan. Jadi karyawan mengajukan kasbon dengan cara mengisi form PKB atau pengajuan kasbon. Jadi karyawan mengisi terlebih dahulu, setelah itu klik submit, lalu lanjut ke nomor 1. Nomor 1 itu ada di sistem. Jadi sistem menyimpan di database kasbon dan setelah itu menampilkan kasbon. Ya, jadi kali ini saya akan mendemokan cara penggunaan aplikasi kasbon sebagai karyawan yang ingin mengajukan kasbon. Pertama-tama kita masukkan password login, lalu kita klik login, lalu kita buka transaksi, kita buka PKB, lalu kita tambahkan, lalu kita masukkan nomor PKB. Itu tanggal kita biarkan tanggal hari ini, karyawan juga kita biarkan, kita masukkan nominal 100.000, kita submit, dan sudah muncul di sini. Ya, berikutnya lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 itu ada di lanjutannya di bagian manajer. Bagian manajer itu akan menampilkan kasbon. Setelah itu bagian manajer itu menentukan kasbon tersebut itu disetujui atau ditolak dengan cara mengisi form PPKB atau kepanjangannya itu persetujuan pengajuan kasbon. Jadi manajer mengisi terlebih dahulu, setelah itu klik submit, lalu lanjut di nomor 3. Nomor 3 itu ada di sistem. Jadi sistem memperbarui status di database kasbon, setelah itu menampilkan kasbon. Jadi setelah sebelumnya karyawan sudah mengajukan kasbon melalui sistem, sekarang selanjutnya kita masuk ke bagian manajer. Nah, di sini saya login sebagai manajer. Lalu saya buka menu transaksi di PKB. Nah, maka di sini sudah terlihat data kasbon yang sudah diajukan oleh karyawan.
Kemudian karena pada demo ini pengajuan langsung disetujui, maka saya klik tombol disetujui. Jadi saya di sini langsung menyetujuinya saja. Oke, setelah itu kita cek status kasbonnya. Nah, di sini sudah di-approve ya. Dan selanjutnya data kasbon ini akan diteruskan ke bagian keuangan untuk diproses lebih lanjut. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu ada di lanjutannya di bagian keuangan. Keuangan akan menampilkan kasbon. Setelah itu keuangan mencairkan dana kasbon yang kasbonnya itu telah disetujui oleh bagian manajer. Setelah itu mengonfirmasi dengan cara mengisi form PDKB atau kepanjangannya itu pencairan dana kasbon. Jadi bagian keuangan mengisi formnya terlebih dahulu, setelah itu klik submit, lalu lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu ada di sistem. Jadi sistem memperbarui status di database kasbon, setelah itu menampilkan kasbon. Di sini saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi kasbon sebagai bagian keuangan. Pertama, saya login ke dalam sistem menggunakan akun keuangan. Pada halaman dashboard ini, terdapat informasi seperti jumlah karyawan aktif, pengajuan kasbon, serta grafik pengajuan kasbon per departemen. Hal ini membuat saya untuk memantau kondisi kasbon secara keseluruhan. Selanjutnya kita ke PKB. Di halaman PKB ini saya mengecek pengajuan kasbon yang sudah disetujui. Terus kita ke PDKB. Di menu ini, saya menambahkan data pencairan dengan mengisi tanggal, PKB, dan status. Setelah semua data diisi dengan benar, saya menyimpan data tersebut. Dengan begitu, kasbon dinyatakan sudah dicairkan oleh bagian keuangan. Berikutnya lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu ada di bagian karyawan, akan menampilkan kasbon. Setelah itu karyawan akan mempertanggungjawabkan kasbon dengan cara mengisi form PTKB atau kepanjangannya itu pertanggungjawaban kasbon. Diisi dulu formnya, setelah itu klik submit, lalu lanjut ke nomor 7. Nomor 7 itu ada di sistem lanjutannya. Jadi sistem menyimpan di database kasbon, setelah itu menampilkan kasbon dan selesai. Setelah kasbon disetujui dan dana sudah diterima, selanjutnya karyawan melakukan pertanggungjawaban kasbon. Pertama-tama kita login dulu. Lalu kita buka transaksi, kita pilih PTKBH, kita tambahkan, kita masukkan nomor PTKB, tanggal kita biarkan aja, karyawan ID kita biarkan aja, lalu kita pilih belum. Tanggal kita biarkan saja, karyawan ID juga, lalu kita pencet PKB ID, lalu kita cari PKB, lanjut karyawan ID kita biarkan, kode rekening buat beban transportasi nominal 1 juta.
Lalu kita tambahkan bukti. Lalu kita masukkan dan kita submit. Dan di sini sudah bertambah dan selesai. Lanjut, saya akan menjelaskan isi dari laporan prototipe aplikasi. Jadi ini ada covernya, judulnya itu prototipe aplikasi Kasbon 2026. Lanjut, setelah itu ada daftar isi, kita langsung saja ke isinya. Jadi yang pertama itu ada akses laporan, jadi ini ada link yang bisa diakses untuk mengakses laporan ini. Yang kedua itu ada analisis kebutuhan. Pada 1.1 ini ada fitur aplikasi yang diperlukan, yaitu yang pertama fitur login atau logout, yang kedua fitur manajemen karyawan menggunakan CLOUD, ketiga fitur manajemen departemen menggunakan CLOUD, keempat fitur manajemen jabatan menggunakan CLOUD, yang kelima fitur manajemen rekening menggunakan CLOUD, yang keenam fitur manajemen status menggunakan CLOUD, yang ketujuh fitur manajemen pengajuan Kasbon atau PKB menggunakan CLOUD, yang ke-8 fitur manajemen persetujuan pengajuan Kasbon atau PPKB menggunakan CLOUD, yang ke-9 fitur manajemen pencairan dana Kasbon atau PDKB menggunakan CLOUD, yang ke-10 fitur manajemen pertanggungjawaban Kasbon atau PTKB menggunakan CLOUD, yang ke-11 fitur kategori user, ada manajer, keuangan, dan karyawan, yang ke-12 itu ada template aplikasi, yang ke-13 ada fitur user profile. Pada 2.1 ini ada role yang diperlukan. Yang pertama itu role manager. Fungsinya itu untuk memberikan persetujuan pada Kasbon yang diajukan oleh karyawan melalui form persetujuan pengajuan Kasbon atau PPKB. Pada aplikasi ini manajer bisa mengakses semua tabel. Role yang kedua itu role keuangan. Fungsinya itu untuk mencairkan dana Kasbon dan mengonfirmasi bahwa dana Kasbon telah dicairkan melalui form pencairan dana Kasbon atau PDKB. Untuk role yang terakhir itu role karyawan. Fungsinya itu untuk mengajukan Kasbon melalui form pengajuan Kasbon atau PKB dan mempertanggungjawabkan Kasbonnya melalui form pertanggungjawaban Kasbon header atau PTKBH serta form pertanggungjawaban Kasbon detail atau PTKB detail. Yang ketiga ini ada desain sistem dan aplikasi. Pada 3.1 ini ada dokumen flowchart system. Jadi flowchartnya itu dimulai dari bagian karyawan. Karyawan mengajukan Kasbon dengan cara mengisi form PKB atau pengajuan Kasbon. Lanjut ke nomor 1. Nomor 1 ada di sistem. Sistem akan menyimpan data yang diisi pada form PKB yang diisi oleh karyawan tadi. Disimpannya itu di database Kasbon. Selanjutnya sistem akan menampilkan Kasbon. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ada di bagian manajer. Manajer melihat Kasbonnya, setelah itu memberikan persetujuan melalui dengan cara mengisi form PPKB atau persetujuan pengajuan Kasbon. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ada di sistem. Jadi sistem akan memperbarui status di database Kasbon dan menampilkan Kasbon. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ada di bagian keuangan. Keuangan melihat Kasbonnya, setelah itu mencairkan dana Kasbon dan mengonfirmasi bahwa dana Kasbonnya telah dicairkan dengan cara mengisi form PDKB atau pencairan dana Kasbon. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu ada di sistem. Jadi sistem akan memperbarui status di database Kasbon dan menampilkan Kasbon. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 itu ada di bagian karyawan. Jadi karyawan melihat Kasbonnya, setelah itu mempertanggungjawabkan Kasbonnya setelah menggunakan dana Kasbonnya dengan cara mengisi form PTKB atau pertanggungjawaban Kasbon. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7 itu ada di sistem lagi. Jadi sistem akan menyimpan data yang ada di form PTKB yang sudah diisi oleh karyawan tadi. Disimpannya itu di database Kasbon dan menampilkan Kasbon. Setelah itu flowchart selesai. Pada 3.2 ada desain antar muka atau interface aplikasi. Yang pertama itu ada halaman login. Jadi ini adalah tampilan halaman loginnya. Jika pengguna atau user ingin login itu harus mengisi username atau email dan passwordnya. Lanjut ada halaman register. Ini adalah tampilan halaman register yang harus diisi pada halaman register jika ingin regis. Itu ada username, password, konfirmasi password, email, dan
memilih foto yang diinginkan. Setelah itu ada halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini menampilkan jumlah karyawan yang aktif serta menampilkan jumlah kasbon yang diajukan. Di sini juga ada diagram batang yang menampilkan jumlah kasbon yang diajukan per departemen. Pada 3.2.1 ada user login sesuai role. Yang pertama itu user login sebagai role manager. Ini adalah tampilannya. Ini pada saat ini menampilkan daftar PPKB atau persetujuan pengajuan kasbon. Yang kedua itu ada login jika sebagai role keuangan. Itu pada saat ini menampilkan daftar PDKB atau pencairan dana kasbon. Yang terakhir itu jika login sebagai role karyawan. Ini saat ini menampilkan daftar PKB atau pengajuan kasbon. Pada 3.2.2 itu ada master data. Yang pertama itu departemen. Ini adalah tampilan daftar departemennya, ada 4. Setelah itu ini ada form departemen. Jika ingin menginsert departemen yang baru itu harus mengisi kode departemen serta nama departemen. Ini adalah record dari tabel departemen. Keterangannya itu tabel departemen berfungsi untuk menyimpan semua data departemen yang ada. Tabel ini nantinya akan terhubung ke tabel jabatan. Yang kedua, jabatan. Ini adalah tampilan daftar jabatan. Ada 8. Setelah itu ini adalah form jabatan. Jadi jika ingin menginsert jabatan baru itu harus mengisi nama jabatan serta departemen ID. Dan ini ada record dari tabel jabatan. Keterangannya, tabel ini menyimpan semua jabatan yang ada di perusahaan. Tabel ini nantinya akan terhubung dengan tabel karyawan. Yang ketiga, karyawan. Ini adalah tampilan dari daftar karyawan. Dan ini form karyawan jika ingin menginsertkan karyawan baru. Ada NIK atau nomor induk karyawan, ada nama karyawan, alamat, nomor HP, dan jabatan. Ini adalah record dari daftar karyawan. Ini adalah record dari karyawan. Ada totalnya itu ada 17. Keterangannya, tabel karyawan berfungsi untuk menyimpan data pribadi dari semua karyawan. Tabel ini mencakup NIK, nomor induk karyawan, nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan jabatan. Yang keempat itu ada rekening. Ini adalah tampilan daftar rekeningnya. Selanjutnya itu ini ada form rekening. Ada isiannya itu harus ada kode rekening dan nama rekening. Ini adalah record dari tabel rekening. Keterangannya, tabel ini memiliki fungsi untuk merinci dipakai untuk apa saja dana kasbon ketika karyawan mengisi form pertanggungjawaban kasbon. Yang kelima itu ada status. Ini adalah tampilan daftar statusnya, ada 5. Dan ini form tabel statusnya. Hanya harus mengisi nama. Dan ini record dari tabel status. Keterangannya, tabel status ini terhubung ke tabel pengajuan dana tabel status ini terhubung ke tabel pengajuan kasbon untuk menyatakan status suatu kasbon yang diajukan oleh karyawan. Tabel ini juga terhubung ke tabel persetujuan pengajuan kasbon serta terhubung ke tabel pencairan dana kasbon. Pada 3.2.3 ada transaksi. Yang pertama itu pengajuan kasbon atau PKB. Ini adalah tampilan dari daftar PKB. Dan ini form PKB-nya. Harus mengisi nomor PKB, tanggal, karyawan ID ini otomatis terisi dengan siapa yang login saat ini. Setelah itu harus mengisi nominal dan statusnya ini otomatis terpilih requested. Dan ini adalah record dari tabel PKB. Keterangannya, tabel ini mempunyai fungsi untuk menyimpan data dari pengajuan kasbon oleh karyawan. Tabel ini meliputi nomor kasbon yang diajukan, kapan kasbon tersebut diajukan, siapa karyawan yang mengajukan kasbon tersebut, berapa nominalnya, serta apa status pengajuan kasbon tersebut. Yang kedua, persetujuan pengajuan kasbon atau PPKB. Ini adalah tampilan dari daftar PPKB, dan ini
form dari PPKB, harus mengisi PKB ID, maksudnya itu kasbon mana yang mau diberikan persetujuan. Setelah itu memilih tanggal, ini tanggal defaultnya itu tanggal hari ini. Setelah itu ini ada field status, jadi field status ini bisa diisi dengan approve ataupun bisa rejected. Dan ini record dari tabel PPKB. Keterangannya, tabel PPKB ini berfungsi untuk manajer memberikan persetujuan pada kasbon yang diajukan oleh karyawan. ID PKB yang sama dengan PKB ID yang diisi oleh manajer di tabel PPKB ini itu status yang status yang ada pada kasbon yang dipilih di sini, PKB di sini itu akan berubah statusnya sesuai dengan status yang di sini yang dipilih manajer di PPKB. Jadi kalau diisinya itu approve maka akan berubah juga menjadi approve. Kalau rejected maka akan berubah juga jadi rejected. Setelah itu yang ketiga ada pencairan dana kasbon PDKB. Ini adalah tampilan daftar dari PDKB, dan ini form PDKB-nya. Itu harus mengisi tanggal. Ini tanggalnya otomatis terisi dengan tanggal hari ini juga. Setelah itu ada PKB ID, kasbon mana yang mau dikonfirmasi bahwa dananya sudah dicairkan. Setelah itu ada statusnya ini otomatis juga terisi dengan paid karena hanya mengonfirmasi saja. Dan ini adalah record dari tabel PDKB. Keterangannya, tabel ini berfungsi untuk menyimpan data kasbon yang sudah dicairkan dananya. Keuangan harus mengisi form ini setelah mencairkan dana kasbon kepada karyawan. Keuangan harus mengisi form ini setelah mencairkan dana kasbon kepada karyawan yang mengajukannya agar pada PKB karyawan tersebut statusnya dapat berubah menjadi paid atau dibayarkan. Yang keempat, pertanggungjawaban kasbon header atau PTKBH. Ini adalah tampilan dari daftar PTKBH-nya, dan ini form dari PTKBH. Jadi ini kalau insert PTKBH itu akan sekalian harus mengisi tabel PTKB detail. Jadi ini isiannya. Untuk yang PTKBH terlebih dahulu itu ada nomor PTKB-nya, terus mengisi nomor PTKB. Setelah itu tanggal terisi defaultnya itu terisi tanggal hari ini, tetapi bisa juga diubah. Setelah itu karyawan ID ini otomatis terisi otomatis dengan siapa yang login saat ini. Setelah itu ada PKB ID, yaitu kasbon mana yang mau dipertanggungjawabkan, dan ini adalah record dari tabel PTKBH. Keterangannya, tabel PTKBH ini berfungsi untuk menyimpan informasi umum ketika karyawan ingin mempertanggungjawabkan kasbon setelah menggunakan dana kasbon yang sudah dicairkan oleh keuangan. Tabel ini mencakup data nomor PTKBH, kasbon mana yang ingin dipertanggungjawabkan, dan tanggal berapa dipertanggungjawabkannya. Yang kelima, pertanggungjawaban kasbon detail atau PTKB detail. Yang pertama ini ada tampilan daftar dari PTKB detail. Selanjutnya ini ada tampilan dari form PTKB detail. Jadi ini ada karyawan ID, ini otomatis juga terisi dengan siapa yang saat ini login. Setelah itu ada kode rekening untuk menentukan dananya itu digunakan untuk apa. Setelah itu nominalnya berapa, dan ini untuk buktinya, untuk melampirkan buktinya. Dan ini adalah record dari tabel PTKB detail. Keterangannya, tabel ini menyimpan data rincian dari PTKBH. Tabel PTKB detail meliputi PTKBH ID untuk ketika input PTKBH agar bisa bersamaan menginput PTKB detail, nominal, dan bukti untuk melampirkan bukti berupa gambar atau dokumen. Yang keempat, ada implementasi pada 4.1 itu ada studi kasus.
Latar belakang, PT Maju Sejahtera Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada solusi digital untuk kebutuhan manajemen keuangan perusahaan. Dalam era digital saat ini, banyak perusahaan menghadapi kendala dalam pengelolaan dana operasional, khususnya dalam proses pengajuan dan pertanggungjawaban kasbon yang masih dilakukan secara manual. Hal ini seringkali menyebabkan keterlambatan proses, kurangnya transparansi, serta potensi kesalahan pencatatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah sistem berbasis aplikasi yang diberi nama aplikasi kasbon. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pengajuan, persetujuan, serta pelaporan kasbon secara terstruktur dan terintegrasi. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses administrasi keuangan menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan. Salah satu klien dari PT Maju Sejahtera Teknologi adalah PT Prima Solusi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi bisnis dan memiliki tingkat mobilitas. Bentar. Lanjut lagi. Salah satu klien dari PT Maju Sejahtera Teknologi adalah PT Prima Solusi, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi bisnis dan memiliki tingkat mobilitas karyawan yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan sistem pengelolaan kasbon yang efektif. Setelah itu ada kasus pada tanggal 10 Mei 2025, salah satu karyawan PT Prima Solusi yaitu Bapak Andi Saputra yang menjabat sebagai staf operasional dijadwalkan untuk melakukan perjalanan dinas ke Jakarta selama 4 hari dalam rangka menghadiri kegiatan meeting dengan klien. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Bapak Andi Saputra membutuhkan dana operasional berupa kasbon. Pengajuan dana kasbon melalui aplikasi kasbon, Bapak Andi Saputra mengajukan dana kasbon sebesar 4 juta. Pengajuan tersebut dilakukan dengan mengisi form PKB. Setelah pengajuan dilakukan, manajer langsung menyetujui ajuan kasbon dari Bapak Andi Saputra. Setelah disetujui oleh manajer, pengajuan kemudian diteruskan ke bagian keuangan untuk pencairan dana. Saat realisasi dana, setelah kegiatan perjalanan dinas selesai pada tanggal 14 Mei 2025, Bapak Andi Saputra melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana melalui aplikasi kasbon dengan mengunggah bukti-bukti pengeluaran seperti tiket, tur makan, dan akomodasi pada tabel PTKB detail. Setelah selesai dapat diketahui bahwa total penggunaan dana kasbon oleh Bapak Andi Saputra jumlahnya sama dengan nominal yang diajukan saat pengajuan kasbon, sehingga tidak ada dana yang tersisa. Yang A, jadi ini ada data masternya 1.1.1 itu ada daftar departemen. Ini daftarnya ada 4, ada keuangan, produksi, marketing, dan akunting. 1.1.2 itu ada daftar jabatan, itu ada 8. Yang ketiga itu 1.1.3 itu ada daftar karyawan. Ini daftar dari karyawannya ada 17. Setelah itu 1.1.4 itu ada daftar rekening, ada 15. Setelah itu ada daftar status, ada 5, ada requested, approve, rejected, paid, dan cancel. Yang B ada data transaksi. 1.1.6 itu ada daftar PKB. Ini daftar PKB-nya. 1.1.7 itu ada daftar PKB. Selanjutnya itu ada daftar PDKB, selanjutnya daftar PTKBH, dan selanjutnya itu daftar PTKB detail. Pada 4.2 ini ada link prototipe aplikasi yang bisa diakses untuk mengakses aplikasi kasbon yang telah kami buat. Pada 4.3 ini ada contoh laporan aplikasi. 4.3.1 ini ada laporan daftar karyawan. Jadi laporannya ini akan menampilkan semua daftar karyawan yang ada. Setelah itu ada laporan daftar PKB, ini akan menampilkan semua kasbon yang diajukan oleh karyawan. Dan terakhir itu ada laporan PKB per departemen, ini akan menampilkan jumlah kasbon yang diajukan oleh karyawan per departemen. Pada 4.4 ini ada video simulasi yang ada link
nantinya ada link video simulasi aplikasi yang bisa diakses. Pada nomor 5 ini ada kelemahan dan pengembangan aplikasi. Pada 5.1 itu ada kelemahan aplikasi. Yang pertama itu ada kelemahannya itu ada kelemahan pada aplikasinya itu yang pertama tidak ada notifikasi untuk manajer jika ada pengajuan kasbon yang baru diajukan. Yang kedua tidak ada notifikasi untuk keuangan jika ada kasbon yang baru disetujui. Yang ketiga tidak ada notifikasi untuk karyawan jika kasbon yang diajukannya telah diberi persetujuan oleh manajer dan dana kasbonnya telah dicairkan oleh keuangan. Yang keempat tidak ada proses revisi untuk karyawan jika kasbon yang diajukannya ditolak oleh manajer. Yang terakhir itu masih tidak ada fitur riwayat jika ada yang merubah atau menghapus record pada suatu tabel, sehingga bagian manajer bisa tidak ketahuan jika ada merubah atau menghapus data karyawan. Soalnya manajer bisa mengakses semua tabel. Dan pada 5.2 ini ada pengembangan aplikasi. Yang pertama itu membuat notifikasi untuk manajer jika ada pengajuan kasbon yang baru. Yang kedua membuat notifikasi untuk keuangan jika ada kasbon yang baru disetujui. Yang ketiga membuat notifikasi untuk karyawan jika kasbon yang diajukannya telah diberi persetujuan oleh manajer dan dana kasbonnya telah dicairkan oleh keuangan. Yang keempat membuat proses revisi untuk karyawan jika kasbon yang diajukannya ditolak oleh manajer. Yang terakhir itu menambahkan fitur riwayat jika ada yang merubah atau menghapus record pada suatu tabel, sehingga bagian manajer bisa ketahuan jika ada merubah atau menghapus data karyawan. Dan laporannya sudah selesai. Ya, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur andalan yang ada pada aplikasi kasbon yang telah kami buat. Jadi fitur andalan yang ada pada aplikasi kasbon yang telah kami buat itu ada dua. Yang pertama itu fitur andalan sistem approval, dan yang kedua itu fitur user management record. Jadi saya yang pertama itu akan menjelaskan mengenai fitur andalan yang sistem approval. Jadi sistem approval ini berguna untuk bagian manajer serta bagian keuangan. Yang untuk bagian manajer itu fungsinya agar manajer itu bisa memberikan persetujuan pada kasbon yang diajukan oleh karyawan. Jadi statusnya itu bisa berubah nantinya di kasbon yang diajukan oleh karyawan, bisa itu approve, disetujui atau ditolak, rejected. Jadi seperti ini. Bentar, masih loading. Jadi di sini kan di PKB atau pengajuan kasbon yang diajukan oleh karyawan itu kan di formnya itu kan ada status. Nah itu jadi kalau bagian manajer itu ingin menyetujui kasbon yang diajukan oleh karyawan di tabel PPKB itu kan ada form status. Nah itu kita buka. Nah, kan yang pertama itu kan di formnya itu kan nanti akan disuruh untuk memilih PKB mana yang mau diberikan persetujuan. Setelah itu harus mengisi ini tanggalnya, defaultnya itu tanggal hari ini, dan statusnya itu terserah manajernya, jadi bisa approve atau rejected. Nah jadi kalau manajer sudah memilih kasbon mana yang mau diberikan persetujuan, lalu terus di sini memilih statusnya, misalnya itu approve, maka status kasbon yang dipilih di sini itu akan berubah statusnya sesuai yang dipilih manajer di status ini. Bila misalnya itu dipilihnya approve, maka statusnya akan berubah menjadi approve juga. Tapi kalau misalnya di sini dipilihnya itu rejected atau ditolak, maka ini statusnya akan berubah juga menjadi rejected atau ditolak. Setelah itu untuk yang bagian keuangan itu tuh fungsinya untuk mengonfirmasi bahwa dana kasbon yang
diajukan itu telah dicairkan dananya. Di ini di formnya itu, jadi kalau bagian keuangan itu mengisi form PDKB atau pencairan dana kasbon, itu kan akan diminta mengisi tanggal. Ini tanggalnya itu sama seperti yang di PPKB, itu defaultnya itu akan terisi tanggal hari ini. Setelah itu ada PKB ID, jadi harus milih PKB mana yang mau dikonfirmasi bahwa dana kasbonnya itu telah dicairkan. Dan yang terakhir itu disuruh dan terakhir itu ada file status. Ini terisi otomatis paid atau nomor 4 nih. Soalnya ini kan terhubung dengan tabel status, jadinya isinya itu value-nya itu 4, tapi ini bisa disetting agar tampilannya itu jadi paid. Nah, kenapa bisa ada sistem approval itu? Jadi kami menggunakan trigger pada backend atau database-nya, atau lebih tepatnya itu di tabel PPKB untuk manajer dan di tabel PDKB untuk bagian keuangan itu kami menerapkan trigger. Jadi ketika menginsert itu tabel status yang di kasbon yang diajukan oleh karyawan itu bisa berubah sesuai yang ada di form PPKB atau di PDKB. Jadi ini triggernya, kita buka di loading. Nah, ini database-nya. Setelah itu coba kita lihat trigger-nya. Coba kita lihat dari tabel dulu. Nah, ini totalnya itu ada 3 trigger di database kasbonnya. Itu ada pencairan dana KB itu untuk di tabel PDKB. Setelah itu ada 2 trigger untuk di tabel PPKB. Ini ada yang untuk tujuan, ini yang setelah insert. Kalau ini tuh yang setelah update, jadi kalau ada yang diedit itu bisa tetap berubah. Nah, ini coba kita lihat di buka PPKB. Kita buka triggernya. Ini ada 2 di tabel PPKB. Kita lihat sampai tujuan. Loading. Nah, ini isinya. Jadi trigger name-nya itu persetujuan tujuan PKB atau pengajuan kasbon. Itu ada di tabel PPKB atau persetujuan pengajuan kasbon. Setelah itu time-nya itu after, event-nya itu insert. Jadi trigger-nya itu akan aktif setelah menginsert. Nah, ini definisinya itu ada update PKB underscore yazid, set status underscore yazid dengan new status underscore yazid, per ID underscore PKB underscore yazid dengan new PKB underscore ID underscore yazid. Jadi maksud dari definisi ini, setelah menginsert itu jadi akan mengupdate tabel PKB. Nah, yang di update itu bagian apa? Jadi yang di update itu statusnya. Status yang ada di tabel PKB ini akan di update jadi sesuai isinya itu jadi status yang ada di tabel PPKB yang baru diinsert tadi. Jadi misalnya status yang diisi itu approve, maka status yang ada di PKB sini itu akan berubah juga menjadi approve. Dan sebaliknya jika dipilih di status ini rejected atau ditolak, itu akan berubah juga di tabel status PKB ini jadi rejected. Nah, untuk menentukan report mana yang ingin diubah statusnya itu di sini di where ID underscore PKB underscore yazid sama dengan new PKB underscore ID underscore yazid. Jadi di sini untuk menentukan
tabel mana yang record mana yang mau diubah statusnya. Sama juga seperti yang ada di ubah persetujuan PKB. Itu coba kita lihat, kita buka. Nah, ini namanya itu ubah persetujuan KB atau kasbon. Di tabelnya itu masih sama di PPKB. Time-nya itu masih after, dan yang berbeda itu di event-nya. Di event-nya itu update, jadi trigger-nya ini aktif setelah kalau misalnya di PPKB ini manajer salah memasukkan status, misalnya salah pilih rejected yang seharusnya itu approve, jadi bisa diedit di sini. Nah, kalau di update ini itu akan berubah juga di tabel PKB-nya itu. Misalnya ini rejected terus diubah menjadi approve, saya akan berubah juga di sini approve. Setelah itu yang di bagian keuangan kita lihat, kita buka trigger. Ini ada satu. Nah, ini isinya trigger name-nya itu pencairan dana KB atau kasbon, tabelnya itu PDKB atau pencairan dana kasbon, time-nya itu after, event-nya itu insert, sama time dan event-nya. Setelah itu definisinya masih sama juga, isinya itu update PKB underscore reagit, set status underscore reagit sama dengan new status underscore reagit, bar ID underscore PKB underscore reagit dengan new PKB underscore ID underscore reagit. Sama isinya dengan trigger yang ada di PPKB atau tujuan pengajuan kasbon. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai sistem mengenai fitur andalan user management record. Nah, jadi itu fungsinya itu agar jadi karyawan itu hanya bisa melihat datanya sendiri, tidak bisa melihat data karyawan lainnya. Jadi contoh kita login sebagai karyawan, misalnya kita login sebagai Ihsan. Nah, ini kita sudah login sebagai Ihsan, yaitu role-nya karyawan. Nah, coba kita cek. Nah, maka ini munculnya itu kasbon yang diajukan oleh Ihsan saja, tidak ada kasbon yang diajukan oleh karyawan lain. Kenapa begitu ya? Karena kita menerapkan fitur user management record, jadi yang muncul itu hanya data milik karyawan itu sendiri. Jadi yang agar fitur ini itu bisa diterapkan, jadi kami itu menggabungkan tabel user itu digabung ke dalam tabel karyawan. Soalnya jika itu dipisah itu harus mengcustom, sedangkan kami dalam membuat aplikasi kasbon ini menggunakan PHP RAT. Jadi untuk menerapkan supaya memunculkan data sesuai yang sedang login saat ini itu, jadi harus digabungkan data usernya dengan data karyawan. Ini jadi di tabel karyawan itu ada field dari tabel user juga, agar bisa menerapkan fitur user management record. Ada username, password, user email, user foto, dan user role. Nah, jadi dan juga kalau mau diterapkan pada tabel itu, misalnya mau menerapkan fitur user management pada tabel PKB, maka itu di tabelnya itu harus ditambah field karyawan ID supaya bisa menampilkan data yang diajukan oleh karyawan itu sendiri. Nah, supaya terisi otomatis, field karyawan ID-nya itu bisa diisi dengan ini. Kita buka PKB, bagian add, itu di karyawan ID. Nah, itu sebelumnya itu kita select dulu, setelah itu select data source, kita buka.
loading. Nah ini kita klik data table, table name-nya kita pilih departemen, value-nya itu ID, label field-nya itu ID, order by-nya itu ID. Setelah itu diklik OK. Jadi ini karena sudah saya isi, jadi saya senang aja. Tapi kalau sebelumnya itu masih kosong, klik OK. Nah, setelah itu kita ke text box. Nah ini kalau sebelumnya itu pasti ini tulisnya itu number, tinggal diubah aja di sini. Kita klik, terus klik text. Nah, setelah itu isi default value-nya itu dengan strip lagi. Setelah itu caps lock user underscore ID. Setelah itu strip dan strip lagi. Maka itu akan terisi otomatis dengan ID yang login saat ini. Nah ini seperti ini, terisi otomatis 25 dan setelah itu di read only-nya itu diturunkan saja supaya karyawan tidak bisa mengubahnya. Nah setelah menerapkan field karyawan pada tabel PKB itu, kita klik di sini di user management report. Nah setelah itu klik tabel PKB. Nah di sini user report fieldnya itu pilih karyawan ID, karena untuk disamakan dengan karyawan ID yang ada di authentication. Di authentication ini kan user ID fieldnya ini kan menggunakan field ID karyawan. Pada itu maka di tabel PKB-nya ini di match user field-nya ini dipilih ID karyawan. Jadi nantinya karyawan ID yang ada pada PKB_Yazid ini disamakan dengan ID karyawan, sehingga maka munculnya itu akan datanya itu muncul sesuai karyawan yang login saat ini. Nah di bawahnya ini ada pengecualian, jadi role mana aja yang mau dikecualikan, ada yang ini. Jadi yang dikecualikan itu manajer dan karyawan, itu agar manajer dan karyawan itu bisa melihat siapa saja yang mengajukan kasbon. Kalau bagian keuangan itu untuk melihat kasbon mana saja yang sudah diberikan persetujuan atau disetujui kasbonnya. Ya, jadi itu penjelasan dari fitur andalan yang ada pada aplikasi kasbon kami.